Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayanti dengan NIM C1C020061. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Nah, di sini pajak penghasilan pasal 24 yaitu penghasilan dapat pula berasal dari luar negeri. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Hal ini untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur secara khusus tentang kredit pajak luar negeri pada pasal 24. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2002 tentang kredit pajak luar negeri. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 Tahun 2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Nah, selanjutnya ada aturan batasan maksimum kredit pajak luar negeri. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas atau ordinary credit method. Cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 164 Tahun 2002 tentang kredit pajak luar negeri diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut. Nah, di sini yaitu permohonan pengkreditan pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 25. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran adalah pengertian dari PPh pasal 25 yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Seperti yang sudah disinggung di atas, metode pembayaran pajak penghasilan terutang dalam jangka waktu setahun ini dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 25. Nah, adapun ketentuannya dalam pajak penghasilan pasal 25 ini adalah wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Sejatinya tidak ada istilah berapa tarif pajak penghasilan pasal 25 karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Singkatnya, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29. Sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Lalu berapakah besar PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya? Nah, untuk mengetahui berapa besar PPh terutang dari tahun pajak yang bersangkutan yang harus dibayarkan setiap bulannya, yakni dengan cara menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, kemudian dibagi 12 bulan. Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya atau biasa disebut pembayaran angsuran PPh pasal 25.
Ada kalanya pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Nah, di sini ada cara perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Untuk PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan memperhitungannya selama setahun sekali. Setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut, biasanya perhitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarannya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya itu berdasarkan perhitungan pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya dalam pelaporan SPT tahunan. Contoh PPh terutang tahun pajak 2002, tahun pajak 2022 yang dilaporkan pada SPT tahunan 2003 akan dibayarkan dengan cara diangsur selama tahun 2023. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.